Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal 1. Kita akan baca ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sudah dapat semua? Saya akan baca ayat firman Tuhan kita dan jemaat silakan mengikuti dalam ini. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti yang kamu melihat, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari kita berdoa. Di sore hari ini ya Tuhan, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari, kami ingat, dan sungguh teraplikasi dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi beberapa hari yang lalu, orang Kristen itu memperingati, hanya Yesus terangkat ke surga. Dan hari ini kita mau merenungkan seberapa penting peristiwa itu dalam kehidupan. Jadi ini adalah peristiwa yang terjadi setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan akhirnya ketika dia selesai menampakkan diri kepada banyak orang, termasuk pada murid-murid, tiba saatnya Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Dan itu sudah dijelaskan di dalam ayat-ayat sebelum. Ada beberapa pertanyaan yang mesti kita jawab pada hari ini berkaitan dengan kembalinya Kristus ke surga. Kembalinya Kristus ke surga. Saya lebih senang memakai istilah sebenarnya Kristus kembali ke surga. Kalau Kristus terangkat ke surga, kan dia bukan berasal dari surga. Kalau Tuhan Yesus kembali ke surga, ya karena memang dia berasal dari sana. Di dalam Alkitab tercatat banyak sekali tokoh-tokoh yang diangkat hidup-hidup. Seperti siapa? Elia, ya kan? Enos. Mereka ya diangkat hidup-hidup ke surga. Kalau Tuhan Yesus beda. Kenapa ya? Dia kembali ke tahtanya. Dia kembali ke tempatnya yang sesungguhnya. Kalau Elia dan Henok, tempat mereka bukan di surga. Mereka adalah manusia biasa yang lahir di bumi. Ya kalau mereka percaya, mereka akan pergi ke surga. Baru mereka angkat. Tapi Yesus, dia kembali ke surga. Dan itu adalah tempat yang sungguh-sungguh tempatnya. Di sanalah tempat dia. Jadi pertanyaan pertama yang bisa kita jawab di sini adalah, mengapa Yesus harus kembali ke surga? Seperti itu. Mengapa dia harus kembali ke surga? Kenapa dia nggak tinggal-tinggal di bumi aja? Mengapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Pertama adalah karena sorga adalah tempat yang sebenarnya. Sorga adalah tempat Kristus yang sebenarnya. Dan sekaligus poin ini ingin menjelaskan kepada kita tentang keilahian Yesus Kristus. Satu-satunya pribadi yang bisa bertakhta di surga itu hanyalah Tuhan.
Kalau Tuhan Yesus harus kembali ke surga, itu hanya akan membuktikan kepada kita bahwa dia adalah kalau Henok, Elia diangkat hidup-hidup, walaupun mereka diangkat ke surga, ya itu mereka diangkat ke surga, bukan kembali ke surga. Kalau Tuhan Yesus kembali ke surga, ya karena tempatnya di situ. Karena disitulah seharusnya Tuhan kita ini. Kita tahu bahwa dia datang ke dunia ini dalam apa? Dalam rupa manusia. Untuk menjalankan satu karya bagi kita manusia berdosa. Ya, Allah kemudian ambil upah seorang manusia, lalu kita baca dalam Alkitab. Untuk apa? Untuk pekerjaan misi. Dalam satu pelayanan yang luar biasa. Dia mau menjalankan satu pelayanan misi untuk menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Dan ketika pelayanan dan misi ini selesai, maka dia harus kembali. Dia harus kembali ke surga karena disitulah tempat yang sebenarnya. Oleh sebab itu kita baca di dalam kitab Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Dikatakan dalam waktu yang singkat, katanya dibuat sedikit lebih indah daripada malaikat-malaikat. Dalam waktu yang singkat. Jadi dia tak perlu. Dia lahir dan pakai rahim Maria. Lahir seperti manusia biasa. Cuma bedanya dia bukanlah manusia yang berdosa. Kemudian dia bertumbuh besar. Dan akhirnya dia menjadi dewasa dan dia mulai pelayanan. Kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan Yesus memulai pelayanan pada usia 30 tahun. Memberitakan firman, menyerukan kabar baik kepada manusia. Dan akhirnya, ketika pekerjaan itu selesai, maka dia harus kembali ke tempat dia. Jadi surga adalah tempat Kristus yang sebenarnya. Kalau nanti akhirnya kita bisa pergi ke surga, nanti kalau kita percaya. Kalau kita percaya, kemudian kita menjadi orang kudus, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah, dan juga nanti kita punya hak untuk menikmati surga yang kekal. Tetapi Kristus pergi ke surga bukan karena dia percaya kepada siapa, kepada manusia siapa, dan seterusnya. Tidak. Karena dia sendiri, karena tempat itu adalah tempatnya sendiri. Dia adalah Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa bertahta di surga. Dan di dalam Alkitab, ya sekarang kan lagi heboh-heboh orang, ya, muncul banyak orang untuk menjelaskan, oh Yesus itu Tuhan, Yesus. Ada juga yang bilang Yesus bukan Tuhan. Oh pokoknya macam-macam. Tapi ingatlah bahwa Alkitab yang mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah. Oleh sebab itu kalau ada orang Kristen yang tidak percaya Yesus, itu disebut sebagai apa? Bidat, sesat. Ini adalah satu pengajaran yang sangat penting. Anda tidak mungkin sampai kepada percaya Yesus sebagai juru selamat yang sudah menggantikan dosa Anda kalau Anda tidak percaya Dia Tuhan. Ada orang yang tidak mau percaya Yesus Tuhan tapi mau percaya Dia juru selamat. Itu tidak mungkin bisa selamat. Karena yang bisa menyelamatkan manusia berdosa adalah Tuhan sendiri. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin bisa menjadi juru selamat. Oleh sebab itu karena Dia Tuhan, maka Dia bisa menjadi, maka Dia adalah juru selamat. Bukan bisa menjadi, maka Dia adalah juru selamat. Maka Dia adalah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab adalah buku yang semuanya bicara sebenarnya tentang Tuhan itu sendiri. Dan banyak sekali bagian di dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah pencipta. Yesus adalah Tuhan. Misalnya, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 8, ayatnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23. Di situ Tuhan Yesus bilang apa katanya? Judulnya Yesus bukan dari dunia ini. Coba kita perhatikan ayat yang ke-23. Lalu ia berkata kepada mereka. Karena orang bertanya, dari mana kamu datang? Tuhan Yesus jawab. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Aku berasal dari atas.
kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu Tuhan Yesus memang bukan dari dunia ini. Oleh sebab itu kalau dia harus kembali ke surga, ya itulah tempat. Dan pernyataan Yesus ini harusnya membuka mata banyak orang Yahudi pada waktu itu, dan harusnya mereka terus menggali dan bisa membuka hati kepada kebenaran yang ada di hadapan mereka. Bahwa apa sih maksudnya orang ini bilang bahwa dia bukan dari dunia dan dia berasal dari Allah. Ini adalah pernyataan yang keluar dari Kristus sendiri yang bisa sekaligus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan dalam Alkitab ada banyak sekali ya, kalau kita baca-baca ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah. Misalnya, coba kita lihat di dalam Matius 27. Matius pasal yang ke-27. Ayatnya yang ke-43. Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-43, ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, katanya apa? Aku adalah anak. Ini adalah satu poin yang paling tragis dan paling penting. Kenapa orang Yahudi berusaha membunuh Yesus? Ketika Tuhan Yesus selalu bilang bahwa dia adalah anak Allah. Jadi maksudnya begini. Lalu Tuhan Yesus ngomong di hadapan orang Yunani, dia itu anak Allah. Itu akan bicara kepada politeisme, karena orang Yunani itu banyak sesembahan Allah-Allah lain. Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sangat mendukung monoteisme, yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika Yesus memberikan predikatnya sebagai anak Allah, sebenarnya itu sama dengan perwujudan sebagai Allah itu sendiri. Jadi yang buat orang Yahudi tersinggung adalah ketika dia memberikan statement-statement yang perwujudannya bahwa dia itu adalah. Nah, istilah anak Allah ini adalah istilah yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Kalau orang Yunani mau pakai istilah seperti ini, ya mereka nggak terlalu pusing, karena Tuhan Yesus tidak bicara kepada orang Yunani. Tuhan Yesus bicara kepada orang Yahudi. Dan sebenarnya, kalau istilah anak Allah ini tidak terlalu penting bagi orang Yahudi, ya udah orang Yahudi anggap aja Yesus orang gila. Benar nggak? Ya anggap aja orang gila. Tetapi karena istilah anak Allah ini penting, dan istilah anak Allah ini merujuk kepada perwujudan dari Allah itu sendiri, maka mereka berusaha untuk ini orang ini nggak benar, ini harus dihukum. Ini sudah menistakan Allah yang benar. Karena bagi orang Yahudi Allah itu Ya monoteisme. Allah itu besar. Kalau itu cuma sebagai satu istilah yang mungkin bagi mereka orang gila nggak usah terlalu pusing. Tetapi ternyata orang Yahudi pusing dengan istilah itu. Orang Yahudi pusing dengan pengakuan Kristus itu. Pusing sekali. Sehingga mereka berusaha untuk bagaimana caranya orang ini dihukum. Bahkan sampai mereka mengolok-olok dia kalau kita baca tadi dalam ayatnya yang ke-40 dan ayat 43. Oh, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, bahkan ia turun dari salib itu. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Artinya, kalau kamu benar-benar Tuhan, kamu bisa selamatkan orang lain, kenapa nggak bisa selamatkan diri sendiri? Ternyata istilah yang Kristus pakai di hadapan orang Yahudi sungguh mengganggu iman. Karena ketika Kristus bicara tentang anak Allah itu sama dengan bicara kepada bahwa dia adalah perwujudan dari Allah itu sendiri. Dan banyak sekali kalau kita mau baca di dalam Alkitab
bagaimana Alkitab ya mengajarkan baik dari pernyataan-pernyataan Kristus bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah dan seterusnya. Yohanes 10 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-30 di ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah aku dan Bapa. Bagaimana mungkin Kristus bicara bahwa aku dan Bapa adalah sampai orang Yahudi bisa tersebut. Ngomong kamu dengan yang di atas itu adalah. Ini adalah istilah-istilah yang ya Kristus bicarakan secara bukan secara tidak sadar, dia Tuhan gitu loh. Dia bicarakan secara sadar untuk mengajar banyak orang bahwa Tuhan ada di tengah-tengah. Sebab itu istilah Immanuel, Immanu dan El, ini adalah istilah yang tidak hanya bicara tentang bagaimana Tuhan menyertai kehidupan manusia, tetapi bagaimana Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah manusia. Kalau kita mau baca ayat Alkitab banyak sekali. Ayat-ayat yang bisa menjelaskan bahwa Kristus adalah Yesus adalah. Bahkan kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 20 kan di situ diatur bahwa jangan ada padamu Allah lain jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembah. Tapi Kristus menerima penyembahan. Kristus menerima penyembahan. Kalau kita bisa baca di mana? Ayatnya. Matius 4 ayat 10. Ketika pencobaan di padang gurun selama 40 hari 40 malam, iblis mau coba-coba. Tuhan Yesus bilang, katanya apa? Tidak ada yang bisa disembah kecuali. Coba kita buka dalam Matius 4 ayat 10. Matius pasal yang ke ayatnya yang ke-10. Maka berkatalah Yesus, kenyalah iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Terus bilang, ya saya nggak mau sembah kamu, kamu yang harus sembah saya Tuhan. Kemudian kita bisa lihat juga di dalam Matius pasalnya yang ke-14, bagi kita lihat Matius 14. Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-32. Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-32. Sudah dapat semua? Ini cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Kalau Tuhan Yesus Dia bukan Tuhan, Dia tidak akan menerima penyembah. Ada banyak malaikat yang diutus oleh Tuhan tidak mau menerima penyembah. Karena malaikat tahu yang disembah hanyalah Tuhan. Dan Tuhan Yesus menerima penyembahan itu. Dia nggak tolak, oh nggak boleh sembah saya, enggak. Kristus menerima penyembahan itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang layak disembah. Kemudian kita bisa lihat lagi di dalam Matius pasal 28. Ayatnya yang ke-9. Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta apa katanya? Menyembah. Tuhan Yesus tolak nggak penyembahannya? Tolak. Orang Yahudi tahu yang bisa disembah itu siapa? Hanya tuh murid-muridnya, perempuan-perempuan yang didatangi Tuhan Yesus dalam peristiwa-peristiwa penampakan diri. Ini adalah orang-orang Yahudi yang sangat mengerti monoteisme. Oleh sebab itu ketika mereka ambil keputusan untuk menyembah Yesus, keputusan yang benar. Karena mereka yakin bahwa orang yang hadir di hadapan Dia adalah Tuhan. Petrus menolak penyembahan. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 25 dan ayat 26.
Petrus sudah melakukan banyak sekali mujizat. Kalau dia mau cari hormat, wah, dia terima-terima aja penyembahan. Tapi dia nggak mau terima, karena dia bukan. Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu dia menerima penyembahan. Dan kita semua manusia layak untuk menyembah. Kata menyembah itu ada kata proskuneo. Dan kata-kata itu dipakai, proskuneo artinya menyembah kepada Tuhan. Tindakan-tindakan untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Dan kata-kata ini dipakai untuk menyembah kepada Kristus juga, seperti kita baca. Jadi banyak sekali. Bahkan Tuhan Yesus, bahkan firman Tuhan, saya bilang Allah Bapa sendiri menyatakan bahwa dia adalah Allah. Coba kita buka Ibrani. Bapa sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah. Ibrani 1. Ayatnya yang ke-8. Sudah dapat? Ibrani 1 ayat yang ke-8. Tentang anak, ia berkata, anak di situ huruf besar atau huruf kecil? Anak yang dimaksud di situ siapa? Yesus. Ia berkata, itu ia siapa di situ? Adalah Bapa. Jadi tentang anak itu, ia maksudnya Bapa berkata, katanya apa? Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Bapa sendiri bilang Yesus. Yesus itu. Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi anak di sini adalah kepada Kristus, ia di sini kepada. Tentang Kristus, Bapa berkata. Banyak, kalau kita mau baca lagi dalam Alkitab, ada banyak sekali. Perjanjian Lama menyatakan bahwa Yesus adalah. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9, ayat 5 dan ayat yang ke-6, Yesaya memberikan predikat tentang juru selamat yang dijanjikan itu. Apa katanya? Dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja dah. Walaupun saksi Yehova suka pelintir-pelintir, ayat itu bilang, oh kurang perkasa. Tidak maha perkasa, kalau cuma perkasa, banyak yang perkasa. Kalau Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa, ya wajar. Dia kan Allah kecil, tetap perkasa. Padahal istilah El Gibor, kalau kita baca dalam perjanjian lama, adalah istilah yang mengacu kepada Yehova, kepada Allah yang perkasa. Dan perjanjian baru menyatakan bahwa Yesus. Banyak sekali ayat, Anda bisa buka dalam Titus 2 ayat 13, 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-20, Yohanes 1 ayat 1 ayatnya bisa kita buka. Jadi jelas. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang lain. Thomas bersaksi bahwa Yesus Tuhanku dan Allah. Dan seterusnya. Dan ingat, sesuatu yang unik bahwa kesaksian Thomas ini bukan kesaksian karena dia latah. Nah, coba kita buka. Ada orang yang latah, oh my god, itu belum tentu dia percaya Tuhan, benar nggak? Ini kesaksian Thomas ini adalah kesaksian yang timbul dari hati. Kalau kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 28, orang bilang, ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Coba kita balik ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, dalam bahasa Yunani, ada kasus-kasus tertentu yang mengisyaratkan bahwa ini kalimat lata atau tidak. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, case-nya namanya nominatif. Kalau untuk menyatakan kelatahan seorang, dia nggak akan pakai nominatif. Dia akan pakai case yang namanya vokatif. Vokatif itu adalah kasus-kasus yang dalam kalimat itu seperti orang tiba-tiba bicara latah. Vokatif. Nah, ini nominatif artinya ini adalah, kalau nominatif apa ya? Nominatif itu subjek di dalam kalimat. Ya, kasusnya adalah subjek. Kalau vokatif, ini adalah
kasus yang sering dipakai untuk menyatakan kadang kelatahan seorang tiba-tiba dia berteriak ngelata. Kalau kita baca dalam Alkitab, itu dipakai dalam kasus nominatif. Seperti itu. Jadi bukan latah, bukan tiba-tiba oh my god, enggak. Banyak orang bicara oh my god itu latah. Betul tidak? Tetapi ketika Thomas teriak Tuhanku dan Allah, itu bukan karena kelatahan dia. Dia terima tentang dia merenungkan apa yang Tuhan kasih tahu kepada Thomas, coba lihat lubang-lubang ini. Wah, nggak bisa ngomong lagi. Dia bilang apa? Ya Tuhanku dan Allah. Dia percaya bahwa Yesus. Oleh sebab itu Thomas adalah rasul yang juga memberitakan bahwa Kristus adalah Kristus. Menurut tradisi dia mati di mana? India. Mati di India untuk memberitakan apa? Yesus. Bapak Ibu sudah kasih bantuan kita Yesus. Jadi sekali lagi, kenapa Kristus harus kembali ke surga? Oh, bukan karena dia diangkat kemudian, tidak, saudara. Banyak orang diangkat tetapi tidak sama dengan Yesus. Tuhan Yesus kembali ke surga ya karena dia adalah Tuhan dan dia harus bertakhta di surga itu. Dia naik ke surga katanya apa? Duduk di sebelah kanan Pak. Dan banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita buka tentang Kristus. Dia adalah Alfa dan Omega. Di dalam perjanjian lama, Yesaya menjelaskan hanya Tuhanlah yang awal dan yang Kristus adalah pencipta. Dalam kitab Mazmur pasal 19, hanya Tuhan yang mencipta. Oleh sebab itu langit menceritakan kemuliaan, cakrawala banyak sekali ayat. Jadi jangan ragu percaya bahwa Yesus. Oleh sebab itu kalau kita mau nonton di YouTube, kita baca-baca artikel, hati-hati jangan sampai kita dapat tulisan-tulisan yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan tuh. Karena sekarang gini. Sekarang itu semakin bebas untuk baca apa aja, bener nggak? Nah itu ada positifnya, ada negatif. Ya positifnya kita dapat banyak informasi. Dan orang yang nggak pernah belajar bahasa Yunani sekarang kan bisa bahasa Yunani sekarang. Karena teknologi semakin canggih. Tetapi kita harus berhati-hati kepada informasi-informasi yang kita terima. Jangan sampai itu mencelakakan iman kita. Jangan sampai itu membuat iman kita itu goyah. Oleh sebab itu Anda perlu penuntun yang benar. Yesus adalah Tuhan. Jangan ragu percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dan sekali lagi kalau kita tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan, maka kita tidak akan mungkin percaya dengan benar bahwa dia adalah juru selamat. Karena Yesaya berkata, hanya Tuhanlah, Engkaulah satu-satunya juru selamat. Petrus Kisah Rasul bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain supaya semua bangsa. Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada jalan lain yang bisa pergi. Percaya dia tuh. Dia mau kembali ke surga, banyak orang meraya-rayakan itu. Tetapi nilai rohani yang paling penting yang mau kita renungkan di sini adalah kenapa dia harus kembali. Ya karena itu tempatnya, dia adalah Tuhan. Dan dia harus kembali ke sebelah sana, tempat dia. Itu poin kita yang pertama. Bahwa Kristus terangkat ke surga. Karena itu adalah tempat yang benar. Jadi itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua adalah, kenapa dia harus kembali ke surga? Karena pekerjaan dia sudah selesai. Untuk menyediakan jalan keselamatan bagi kita. 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus tutup dengan apa katanya? Sudah selesai. Karya keselamatan di atas kayu salib sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati menebus semua manusia berdosa. Mulai dari manusia pertama sampai dengan manusia terakhir. Dosa kita yang paling pertama sampai dosa kita yang paling terakhir sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu. Dan ketika dia sudah menyelesaikan semuanya, dia harus kembali. Dia harus kembali ke surga.
dalam waktu yang sementara dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat untuk apa katanya? Mengalami maut. Supaya semua orang bisa diselamatkan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini penting. Oleh sebab itu, kalau kita baca di dalam kitab Ibrani, penumpahan darah itu, pengampunan dosa itu terjadi hanya dan untuk selama. Tuhan Yesus tidak akan mungkin turun lagi kedua kali kemudian mati lagi, nggak akan. Kematian Kristus itu hanya satu kali untuk selama-lamanya. Dan kalau dia mau datang kedua kali bukan untuk mati di atas kayu salib lagi, dia datang kedua kali untuk menjadi apa? Untuk menghakimi, untuk menjemput, bukan untuk mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, sebelum dia datang kedua kali menjadi hakim yang agung atas seluruh umat manusia. Nah, Anda mesti selesaikan dulu urusan ini. Yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu apa? Dosa. Kalau Anda belum diselamatkan, kalau Anda belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saya ajak Anda untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Karena kalau dia datang kedua kali, sekali lagi, bukan lagi untuk mati di atas kayu salib, tidak. Kalau dia datang kedua kali, artinya semua yang ada di dunia ini selesai. Semuanya sudah selesai. Karena 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mati untuk menggantikan dosa. Kalau Anda belum selesaikan masalah ini, Anda belum terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingatlah bahwa dia akan datang kedua kali, bukan lagi untuk menyelamatkan, tetapi datang untuk apa? Menghakimi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita ini, tugas Kristus sudah. Dia sudah menyediakan jalan keselamatan. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Yohanes, dia kembali untuk menyediakan tempat bagi semua orang. Oh, sudah. Kan Tuhan Yesus bilang, kalau kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, begitu Pak. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, juga percaya kepada siapa katanya? Percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi dia bilang, di rumah, di surga itu banyak tempat tinggal. Kalau nggak ada, saya pasti kasih tahu. Sebab aku pergi ke situ untuk mengapa katanya? Menyediakan tempat, Pak. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat aku berada, di mana aku berada, kamu pun berada. Kita mau bersama-sama dengan Kristus nggak di tempat yang disediakan? Yang mau siapa? Harus sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah kembali ke surga itu, yang 2000 tahun yang lalu sudah mati di atas kayu salib, kita tempatnya tidak mungkin akan bersama-sama dengan, nggak akan mungkin. Cuma satu cara untuk bisa sama-sama dengan Kristus, iman yang bertobat. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 5. 1 Korintus pasalnya yang kelima. Bukan 1 Korintus 5 nih. Ayat yang bilang bahwa tempat kita adalah tenda dan akan dibongkar. Jadi dalam 1 Korintus ada satu ayat bilang bahwa tempat kita ini, dunia sekarang ini adalah apa? Tenda. Mau dibongkar, mau dihancurkan. Ini adalah tempat yang sementara. Dan nanti kita punya tempat untuk setelah. Itulah tempat yang sementara. Jadi kenapa Kristus harus kembali ke surga? Karena dia sudah menyelesaikan karyanya.
keselamatan, misinya yang utama untuk orang-orang berdosa, yaitu dia sudah menyelesaikan di atas dan saatnya dia akan kembali. Ingat saudara bahwa kalau sampai dia kembali kedua kali, cuma dua kemungkinan. Anda akan bersama-sama di tempat dengan dia, dijemput oleh Tuhan, atau tempatnya akan berbeda. Kalau saya mau tempat dengan Tuhan, amin. Kita semua akan berada di tempat yang sama bersama-sama dengan Kristus. Jadi menyelesaikan misi. Jadi kenapa Kristus harus kembali ke surga? Yang pertama karena tempatnya, dia adalah Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa bertakhta di surga. Yang kedua adalah karena sudah menyelesaikan jalan keselamatan. Maka ketika karya di dunia ini sudah selesai, misinya di dunia ini sudah selesai, maka dia harus kembali. Kemudian poin besar yang kedua adalah kembalinya Kristus ke surga adalah penegasan ke dalam beberapa hal. Jadi untuk menegaskan beberapa hal yang perlu kita paham. Hal yang pertama adalah kembalinya Kristus ke surga. Hal yang pertama adalah untuk menegaskan kebenaran tentang bahwa dia pasti datang. Untuk menegaskan. Artinya begini, sebelum peristiwa ini Tuhan sudah pernah bicara tentang apa? Bahwa dia akan datang kedua. Ketika peristiwa ini terjadi, Tuhan mau menegaskan bahwa dia benar-benar akan datang kedua. Coba kita baca kembali dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan, kalau bisa sekarang, bisa nggak sekarang? Pulihkan Israel. Karena yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel adalah apa? Pemulihan. Kerajaan Daud, kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus bilang apa? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada orang bilang, oh Tuhan Yesus nggak tahu waktu itu. Tuhan Yesus nggak bilang dia nggak tahu. Yang Tuhan Yesus bilang di sini, kamu nggak perlu tahu. Kamu nggak perlu tahu waktu dan masa yang sudah ditetapkan oleh Bapa. Apakah berarti Tuhan Yesus tidak tahu? Enggak. Kemudian juga kita lihat di dalam, tetapi itu pasti terjadi. Ayatnya yang ke-10, kita loncat ke dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan mereka, dekat mereka, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan apa katanya? Datang kembali dengan cara yang sah, datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Nah, itu. Jadi ini untuk menegaskan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali ini bukan omong kosong. Itu pasti datang. Nah, orang Israel menanti-nantikan. Kalau orang Yahudi itu menantikan kerajaan Daud. Kerajaan 1000 tahun. Sekarang kan lagi apa? Lagi perang-perang. Muncul banyak teori. Teori inilah, teori ini, teori itu, dan teori. Pokoknya muncul banyak teori kenapa ada perang dan seterusnya. Tetapi saya lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Dari banyak teori yang ada. Ada teori yang bilang, oh ini masalah tanah dari antara dua pihak dulu, kemudian akhirnya semakin hari semakin melebar dan seterusnya. Saya lebih percaya kepada Allah. Alkitab menjanjikan bahwa tanah adalah milik orang. Dan di dalam kitab Yesaya, Yeremia, kitab Roma mengajarkan kepada kita bahwa sisa dari mereka akan apa? Kembali ke tanah. Karena itu adalah tanah milik pusaka. Oleh sebab itu kenapa mereka mempertahankan itu dengan sekuat-kuat? Karena mereka membaca kitab perjanjian. Kitab perjanjian lama itu diberikan kepada orang Yahudi. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga, Roma pasal yang ketiga, di sini dikatakan bahwa kepada mereka pertama-tama dipercayakan firman
firman Allah. Oleh sebab itu mereka ingat janji itu dan terus mengingat bahwa ini adalah tanah milik pusaka kami. Mulai dari apa katanya? Oh, saya udah lupa, itu ada satu ayat bilang batas-batasnya. Dan mereka akan mau sampai apa yang sesungguhnya tercatat di dalam Alkitab. Dan sebenarnya apa yang terjadi sekarang di Israel itu adalah penggenapan, adalah peristiwa-peristiwa yang mulai menggenapi yang tercatat di dalam Alkitab. Dan ingat bahwa semua yang terjadi sekarang ini akan menandakan bahwa kedatangan Kristus itu akan semakin dekat. Coba kita buka kitab Sakaria. Sakaria pasalnya yang ke-10. Ayat 9. Dan seterusnya. Sakaria pasal 10 ayat 9 sampai dengan kita baca sampai ayat 11. Sakaria pasal 10 ayat 9 sampai 11. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama anak-anak mereka dan akan, apa katanya, mereka akan kembali. Sekalipun sudah diserahkan itu artinya disebarkan kepada bangsa-bangsa, mereka akan mengingatku dan mereka akan kembali bersama dengan anak-anak mereka. Ayat 10, aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Ayat 11 kita bacakan. Mereka akan menyeberangi laut Mesir dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang ada di dalam sungai Nil menjadi kering. Sedangkan Asyur dan Sukut akan mengembalikan mereka. Coba kita bandingkan dengan, masih dalam kitab Sakaria, pasal 12. Sakaria pasalnya yang ke-12. Kita baca ayatnya yang kedua. Nah, ini yang terjadi sekarang. Sakaria pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua, tetapi nanti puncaknya di masa tribulasi memang. Tapi sudah dimulai sekarang. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi apa? Pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Bangsa di pinggir, bangsa-bangsa lain pusing lihat nih bangsa satu ini. Bayangkan, menjadi pening katanya. Kemudian apa lagi? Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Bayangkan, segala bangsa di bumi akan berkumpul melawan. Itu pembuatan yang disampaikan masa lalu. Penggenapan jangka pendeknya sudah terjadi. Ketika banyak-banyak bangsa, Babel, Asyur memusuhi bangsa itu. Tapi ada penggenapan yang yang ultimate, yaitu sekarang. Bagaimana bangsa Israel akan sungguh-sungguh dimusuhi oleh banyak bangsa. Kita mau baca semua, seru sebenarnya. Dia akan menjadi batu, siapa yang mengangkatnya akan mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung. Bayangkan, penanggungnya menjadi gila atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tapi segala kuda bangsa akan kubuat. Bangsa pusing nggak dengan orang Israel sekarang? Kemudian, coba kita perhatikan Sakaria pasal 14. Ayat 3 dan ayat 4. Sakaria pasalnya yang ke-14, ayat 3 dan ayatnya yang ke-4. Kemudian, ayat 3. Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan, maka tertutuplah lembah-lembah dan sebagainya. Jadi ini adalah kedatangan yang kedua. Jadi puncak kedatangan kedua adalah Tuhan sendiri yang akan membantu Israel berperang melawan bangsa. Kalau saat ini bangsa-bangsa sedang memusuhi Israel, lalu bangsa Israel
itu hampir nggak punya kawan. Jadi siapa yang menjadi pembela bangsa Israel? Siapa tuh? Nah, inilah yang dimaksud oleh malaikat ketika bicara kepada murid-murid, apa yang kamu lihat pada saat dia naik akan datang dengan cara yang sah di bukit lain. Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali ini bukan omong kosong. Ini adalah kedatangan yang real, yang nyata. Dan apa yang terjadi sekarang menunjukkan kepada kita pada waktu itu semakin dekat. Amin. Oh, saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tidak siap, bahaya. Banyak orang Kristen tidak mengerti peristiwa-peristiwa yang terjadi di Palestina dan Israel. Oleh sebab itu muncul teori yang aneh-aneh. Tetapi kita harus melihat ke dalam Alkitab menyatakan itu. Tapi poin yang paling penting di sini artinya kalau dia sudah naik ke surga, berarti kedatangan kedua pasti terjadi. Oleh sebab itu dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa akhir zaman itu dihitung pada saat masa Kristus. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi penegasan bahwa kedatangan dia yang kedua kali itu pasti terjadi. Kemudian penegasan lagi kepada apa? Ya. Penegasan kepada peran dan karya Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah pernah berjanji bahwa ketika ia kembali, maka ada akan apa penghibur itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan melayani semua umat manusia di dunia. Maka kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tadi, di situ firman Tuhan bilang bahwa engkau akan menjadi saksiku di mana katanya? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Nah, ini 4 peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah perwakilan yang Tuhan berikan untuk apa? Menyatakan pelayanan Roh Kudus sekaligus memperkenalkan jemaat kepada seluruh bangsa. Memperkenalkan jemaat bahwa sekarang jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Kebenaran sekarang dipercayakan oleh jemaat dan sudah digenapi. Jadi pencurahan Roh Kudus di Yerusalem sudah digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2, di Yudea Kisah Rasul pasal 8 ayat 44, kemudian di Samaria di Kisah Rasul pasal 10, kemudian di Efesus perwakilan dari luar Yahudi itu dalam Kisah Rasul pasal 19. Semua sudah digenapi. Sekarang tidak ada lagi pencurahan Roh Kudus. Yang terjadi sekarang adalah apa? Ketika orang percaya, Roh Kudus termateraikan di dalam Kalau dulu Tuhan pakai tempat-tempat ini sebagai perwakilan untuk memperkenalkan karya-karya Roh Kudus pada orang percaya sekaligus memperkenalkan jemaat. Sekarang Roh Kudus sudah ada di dalam hati masing-masing orang. Dan saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang paling penting adalah kita harus meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh murid-murid pada waktu. Karena sebelum peristiwa kenaikan ke surga, Tuhan meninggalkan satu amanat agung. Pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Sampaikan, muridkan mereka, baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Murid-murid menerima pesan itu, saudara. Dan sekarang pesan itu diberikan kepada kita. Amin. Jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran memiliki tanggung jawab yang sudah dimulai oleh rasul-rasul. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia meninggalkan kebenaran. Oleh sebab itu, Anda bisa mengenal kebenaran. Anda siap untuk menjadi penerus kebenaran? Siap meneruskan misi yang sudah Tuhan sampaikan kepada rasul-rasul. Kenapa gereja kita disebut sebagai gereja yang Alkitabiah? Karena kita mau menyampaikan sedetil-detil mungkin, sealkitabiah mungkin apa yang diajarkan di dalam Alkitab yang sudah dimulai oleh rasul-rasul. Kenapa gereja Katolik nggak mungkin Alkitabiah? Tidak mungkin Alkitabiah. Kenapa, saudara? Yang pertama, misalnya gereja Katolik kan percaya bahwa paus pertama siapa? Petrus. Syarat paus apa? Nggak boleh nikah. Petrus punya mertua. Kalau punya mertua berarti punya istri atau tidak? Kalau kita bilang Petrus itu punya mertua Petrus. Kalau Petrus punya mertua berarti punya istri, berarti nikah. Jadi paus pertama nggak mungkin Petrus.
Bahkan Tuhan bilang harusnya kalau menjadi pemimpin jemaat harus menikah punya satu istri. Petrus mengajarkan apa? Baptisan orang percaya. Saya bilang kenapa gereja Katolik nggak Alkitabiah? Karena tidak sesuai yang diajarkan oleh Alkitab. Kita mengajarkan apa yang sudah diajarkan oleh rasul-rasul. Dan mau kita sampaikan kepada banyak orang supaya semakin banyak jiwa diselamatkan. Semakin banyak jiwa diselamatkan. Saudara sedang Tuhan kita Yesus. Jadi kenapa kita GBIA ini menjunjung tinggi kebenaran yang Alkitabiah? Karena kita mau apa? Taat kepada Tuhan. Terus sekarang banyak muncul teolog-teolog. Dia bawa orang Islam masuk ke Kristen. Tapi ketika di Kristen dia kasih tahu Tuhan sudah menetapkan siapa saja yang masuk neraka dan siapa saja yang masuk surga. Bohong lagi. Sampai di gereja diajarkan ada bahasa roh. Ada bahasa lidah. Sampai di gereja diajarkan begini, bahwa perempuan bisa jadi pendeta. Padahal Alkitab bilang yang bisa jadi gembala adalah apa? Suami dari satu kepala rumah tangga yang baik. Ini kadang lucu teolog-teolog ini. Mereka mau bicara literal kepada orang-orang luas. Orang literal, kita mau lihat literal apa adanya. Tetapi ketika mereka bawa ke dalam gereja, mereka nggak mau lihat yang hal-hal yang lain secara literal. Oleh sebab itu banyak yang tetap bawa ke gereja yang tidak Alkitabiah. Kalau hal yang lain kita lihat dalam pendekatan literal, kenapa baptisan kita nggak mau lihat dalam pendekatan literal? Akhirnya muncul isu-isu apa? Oh, ada doktrin mayor, ada doktrin minor. Saya jangan kita Yesus. Itu namanya pembodohan publik. Kan banyak seperti itu sekarang. Jadi GBIA ini kenapa disebut Alkitabiah? Kenapa kita mau ngomong kita Alkitabiah? Karena kita mau Alkitabiah dari semua hal. Kita nggak mau Alkitabiah di satu poin saja. Kita mau Alkitabiah di semua pengajar, dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan diberikan kepada Kristus sudah kembali ke surga. Dan sekarang kita punya tanggung jawab untuk meneruskan kebenaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita